Ketika katun digabungkan dengan spandek, akan menghasilkan varian baru, yaitu kaos. Halo Gesuter. Ini katun, ini spandek. Ketika katun digabungkan dengan spandek, akan menghasilkan varian baru, yaitu kaos cotton spandek yang nyaman, lembut, dan dia menempel di kulit. Sekaligus awet, lebih awet dari cotton combat murni 100%. Nah, untuk malam ini kita bahas dua bahan ini. Satu cotton combat 100%, yang kedua adalah cotton spandek. Hasil dari varian penggabungan antara spandek dan katun. Apa itu bahan kaos cotton combat? Bahan kaos cotton combat adalah bahan katun yang paling halus dan telah mengalami proses penyisiran pada saat pemintalannya yang disebut combat sebelum dipinta menjadi gulungan benang. Karena adanya proses tambahan tersebut, karena adanya proses combat tersebut, maka umumnya harga bahan kaos cotton combat ini akan lebih mahal dibandingkan bahan katun reguler, tapi lebih berkualitas dan benangnya pun lebih kokoh. Menggunakan bahan cotton combat ini tidak hanya sebatas pada kaos saja, tetapi juga di produk-produk lainnya seperti bed cover, taplak meja, sarung bantal, guling, dan masih banyak lainnya produk yang dari bahan cotton combat ini. Keunggulan kaos cotton combat ini pada umumnya digunakan untuk membuat kaos, baik itu kaos oblong, kaos tangan pendek, kaos tangan panjang, ataupun kaos berkerah, kaos polo, serta memiliki beragam keunggulan dibandingkan bahan lainnya. Bahan kaos cotton combat sangat halus permukaannya sehingga tetap nyaman meskipun bergesekan dengan kulit tubuh, dan bahan kaos ini juga sangat mudah menyerap keringat sehingga membuatnya nyaman digunakan, bahkan terasa dingin ketika bersentuhan dengan kulit. Kelebihan yang lain itu tidak adanya campuran zat kimia yang menjadikan kaos ini aman digunakan oleh mereka yang memiliki alergi atau kulitnya mudah teriritasi. Namun di samping banyak kelebihan, bahan cotton combat juga tetap memiliki beberapa kelemahan meskipun mungkin tidak signifikan untuk kebanyakan orang. Dikarenakan bahannya yang alami ini justru menyebabkan kaos cotton combat ini akan sangat mudah terkena jamur apabila disimpan terlalu lama di tempat yang lembab. Saya suatu hari pernah mengalaminya. Waktu itu kaos cotton combat saya simpan di lemari sekitar 1 bulan, dan ketika saya mau mengenakan kaosnya itu sudah banyak yang putih-putihnya. Itu adalah jamur. Yang kedua, meskipun memiliki kualitas yang baik dan kuat, kemampuannya yang bagus untuk menyerap air dan keringat ini justru akan membuatnya cepat rusak pada saat direndam terlalu lama. Saran buat teman-teman gesuter yang memiliki kaos dari bahan cotton combat ini, ketika merendam kaosnya itu jangan lebih dari 2 jam apabila direndamnya bareng sama deterjen gitu. Kalau direndamnya nggak pakai apa-apa ya mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Kalau pakai deterjen itu nggak bisa lebih dari 2 jam. Sementara kain spandek adalah kain elastin atau elastis. Makanya nama lain dari kain spandek itu disebut juga elastan. Bahan spandek merupakan sejenis serat buatan yang memiliki karakter bahan yang elastis, mampu merenggang. Kemampuan bahan spandek untuk bisa merenggang sehingga mencapai 5 kali dari ukuran aslinya. Bahan spandek ini merupakan salah satu bahan sintetis 100% yang sengaja didesain untuk menggantikan peran karet, dan bahan spandek ini cukup mudah untuk diwarnai sekaligus juga kompatibel dengan bahan kain lainnya, sehingga ketika kita campurkan dapat menghasilkan sebuah produk yang unik karena kain tersebut memiliki karakteristik dari serat spandek dan serat bahan campuran tersebut. Nah, ketika si bahan cotton combat ini dicampur dengan spandek akan menghasilkan varian baru, yaitu cotton spandek. Hasil percampuran bahan kain katun dengan bahan spandek. Bahan katun spandek itu dibuat untuk mengkombinasikan antara kelebihan yang terdapat dari serat katun dan serat sintetis elastan, sehingga menghasilkan sifat kain yang lembut sesuai dengan sifat katun. Nah, selain itu,
katun spandek juga memiliki tingkat keelastisan yang tinggi, daya tahan yang tinggi, dan fleksibilitas yang tinggi. Didapat dari kelebihan kain spandek. Koton atau kapas merupakan salah satu serat alami yang diperoleh langsung dari alam. Sedangkan spandek adalah serat buatan manusia atau sering disebut juga serat sintetis. Bersama-sama dengan para produsen bahan kain ini menciptakan sebuah produk yang hibrid, yang mudah dibersihkan dan nyaman dipakai. Akan tetapi selain kelebihan kain katun spandek, kain ini juga memiliki kekurangan. Apabila presentasi serat kain spandeknya terlalu banyak, maka kain katun spandek tersebut akan memiliki sifat low breathable atau kurang mampu memberikan pernapasan pada kulit. Jadi kulitnya itu kurang mendapatkan hawa. Nah, itu terjadi karena kurangnya penyaluran uap air dan udara. Dengan seperti itu akan mengurangi rasa kenyamanan untuk pemakainya. Bahan katun spandek ini sering digunakan untuk membuat pakaian wanita seperti tank top, pakaian yoga, kaos, dan celana legging. Dan selama saya menjalankan usaha sablon ini, saya jujur saja agak kesulitan mencari kain katun spandek ini. Kalau kita nyari kaosnya itu buru-buru, nggak banyak toko kaos polos yang menyediakan katun spandek ini. Saya sudah merekomendasikan 4 toko kaos polos yang ada di Jakarta, dan di situ di toko yang 3-nya itu nggak ada, cuman 1 yang ada, yaitu di Andalas Kaos Polos. Jadi teman-teman kalau misalnya membutuhkan kaos katun spandek ya, itu teman-teman bisa nyari di Andalas, namun harganya agak sedikit mahal dari katun biasa. Oke ya, teman-teman bisa mendapatkan kain spandek ini dari toko kaos polos Andalas yang ada di Jakarta Barat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang bahan kain katun dan bahan spandek yang digabungkan menjadi satu, menjadi bahan yang hibrid, yaitu katun spandek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.